Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam, Bu Sari. Kami di sini akan mengerjakan dan menjawab soal UTS dari Sustainable Manufacturing yang berlandaskan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada saya, Fredrik Kasven dengan NIM 019, ada Sasti dengan NIM 04, dan Karisa dengan NIM 024. Yang pertama yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk. PT Adaro Energi Indonesia Tbk berkomitmen menerapkan keberlanjutan dalam operasionalnya sebagai perusahaan keberlanjutan dan melalui kebijakan sistem manajemen lingkungan mendukung pencapaian tujuan global terkait perubahan iklim. Di antaranya ada 3 persepsi, yaitu komitmen prinsip ESG, implementasi SMS, dan kontribusi sosial melalui program CSR. Di sini terdapat the triple bottom line, yaitu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja mereka secara menyeluruh, tetapi juga faktor sosial dan lingkungan. Di sini terdapat profit, people, dan planet. Untuk report acuannya, kami menggunakan Purpose Driven Action Towards a Sustainable Future dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk tahun 2022. Terdapat beberapa indikator yang mengenai aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan. Untuk aspek ekonomi terdapat total aset, pendapatan usaha, laba per tahun dan per saham, total kontribusi dan produksi. Sedangkan untuk aspek lingkungan terdapat volume konsumsi sumber energi, limbah, penggunaan air, dan konservasi biodiversitas tambang. Untuk aspek sosial terdapat jumlah total karyawan baik pria maupun wanita serta survei keterlibatan karyawan. Di sini terdapat tabel Sustainability Index yang mencakup 3 aspek. Aspek pertama, ekonomi, lingkungan, sosial, yang dimana aspek ekonomi terdapat indeks 0,751 dan untuk SI-nya otomatis menjadi 75,1, dan untuk lingkungan 0,87,3 berarti untuk SI 87,3, serta untuk sosial indeksnya 1,684 dan SI-nya 168,4. Untuk jurnal acuan dari proses AHP, kami menggunakan model desain Key Performance Indicators KPI Sustainable Supply Chain Management SSCM pada industri tekstil menggunakan metode analytical hierarchy proses. Yang pertama, terdapat Constructing the Pairwise Comparison Matrix yang mencakup 3 aspek, ekonomi, sosial, dan environmental, dengan semua nilai diagonal matriks sama dengan 1 karena elemen-elemennya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dan nilai elemen-elemen dalam matriks segitiga atas diperoleh dari Sustainable Index. Dan kebalikan dari nilai ini disajikan dalam matriks segitiga bawah. Untuk proses HHP yang pertama yaitu menyusun matriks perbandingan berpasangan normalisasi A1 dari matriks A dengan membagi jumlah elemen dalam kolom. Yang kedua, normalisasi matriks, dan yang ketiga baru didapat input dari matriks tersebut. Untuk AHP selanjutnya yaitu menghitung rata-rata setiap baris matriks ternormalisasi untuk menentukan matriks bobot kepentingan, dan mengalihkan matriks perbandingan berpasangan A dengan matriks bobot kepentingan relatif W, dan kemudian membandingkan matriks hasil A dan matriks hasil W. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata matriks A3 dan hasil lambda max yaitu 3021 sebagai nilai eigen terbesar. Dan nilai CR yang didapat yaitu sebesar 0,02 yang dimana lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa matriks perbandingan yang digunakan konsisten dan hasil perhitungan dapat diterima. Untuk SI overall didapat dari perhitungan tabel indeks dan perhitungan sebelumnya. Yang pertama yaitu weight economic yang didapat 0,213, weight environmental didapat 0,373, weight sosial didapat 0,485, dan untuk perhitungan total ditambah maka mendapat 0,999.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Sasti. Selanjutnya itu ada drivers and barriers. Jadi di sini ada jurnal acuan yang kami gunakan untuk drivers and barriers dari PT Adora itu sendiri. Drivers yaitu faktor pendorong dan barriers merupakan hambatan atau tantangan dan kendala yang menghalangi pelambatan penerapan struktur. Di sini ada drivers dari pengolahan limbah konstruksi di PT Adora Energi Indonesia Tbk. Itu diantaranya ada tingginya biaya pembuangan limbah tambang dan konstruksi ke TPA yang mendorong pencarian solusi pengolahan internal dan sebagainya. Kemudian ada barriers dari pengolahan limbah konstruksi di PT Adora Indonesia yang dimana mengacu pada jurnal itu ada kekhawatiran biaya yang memperoleh pengolahan limbah dan juga dianggap tak sejalan dengan efisiensi proyek dan fokus profit yang menurunkan prioritas tanpa ROI yang jelas. Berikut ada kaitan dengan SDGs. Yang pertama ada aspek ekonomi yang dimana indikatornya itu ada total aset, pendapatan usaha, laba pembayaran, laba saham, pemegang dividen kepada pemegang saham yang dimana relevan dengan SDG nomor 8. Lalu ada total kontribusi kepada negara yang dimana relevan pada SDG 16 dan juga ada produksi batu bara yang dimana relevan dengan SDG 7 dan juga 13. Kemudian ada aspek lingkungan dengan indikator volume konsumsi sumber energi yang dimana relevan pada SDG 7 dan 13. Lalu juga ada intensitas emisi gas rumah kaca yang dimana relevan pada 13. Juga ada limbah tidak berbahaya dan limbah berbahaya yang dimana limbah tidak berbahaya relevan dengan SDG 12 dan berbahaya relevan dengan SDG 12 dan 13. Kemudian ada aspek lingkungan lagi, itu indikatornya pendingin air yang dimana relevan pada SDG nomor 6 dan juga ada konservasi biodiversitas tambang di mana relevan dengan SDG nomor 15. Dan terakhir itu ada aspek sosial dengan indikator jumlah karyawan yang dimana relevan dengan SDG nomor 8 dan juga ada jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang dimana relevan dengan SDG nomor 5. Jadi kesimpulannya itu ada PT Adora Energi Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap SDGs yang dimana ekonomi menjadi aspek terbaik dengan nilai Sustainability Index sebesar 75,1% karena merupakan nilai terkecil atau nilai yang mendekati 0 di antara kedua aspek lainnya. Dan juga untuk SI overall didapat 0,999 yang dimana menunjukkan tingkat keberlanjutan yang cukup tinggi. Dan juga untuk AHP perhitungannya didapat CR sebesar 0,02 yang dimana menunjukkan konsistensi dalam prioritas keberlanjutan. AE ini memastikan pengelolaan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk jawaban bagian 1. Selanjutnya yaitu bagian 2 akan dijelaskan oleh Fris. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu perusahaan Unilever Indonesia Tbk, di mana di sini kami menggunakan Sustainability Report Unilever Indonesia di tahun 2023. Di mana PT Unilever Indonesia itu telah beroperasi lebih dari 90 tahun. Perusahaan tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tapi juga berkomitmen untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan juga lingkungan. PT Unilever itu ada tipe bisnisnya, ada 4, yaitu yang pertama home care, di mana produk tersebut berupa perawatan rumah tangga seperti deterjen dan juga pembersih yang berkomitmen terhadap pengurangan penggunaan plastik pada kemasannya. Lalu ada personal care, di mana produk-produk tersebut berupa perawatan pribadi seperti sabun sampo. Dalam produksinya itu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Lalu ada nutrition and beverage, di mana produksinya seperti kecap, saus, dan juga teh dengan memperhatikan standar nutrisi yang tinggi. Lalu ada ice cream, di mana ice cream bertanggung jawab dalam pengolahan kemasan dan limbah produksi pada PT Unilever. Di sini ada tipe report yang digunakan dalam perusahaan Unilever, di mana laporan
berlanjutan Unilever sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dampak operasional, di mana pelaporan kinerja perusahaannya itu terbagi dari 3 aspek utama, yaitu ekonomi lingkungan dan sosial, dengan acuan pelaporan, yaitu Global Reporting Initiative atau GRI Standards tahun 2021 dan juga peraturan OJK nomor 51 dan juga nomor 16. Lalu di sini ada pemetaan indikator GRI terhadap SDGs berdasarkan Sustainable Report Unilever, di mana di sini yang pertama yaitu aspek ekonomi dengan GRI dan juga ada penjabaran dari GRI tersebut, seperti contohnya itu GRI 414 dengan penilaian sosial pemasok, dan penjabarannya yaitu ada 414 dengan seleksi pemasok baru, dan 4142 dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil, di mana rincian tersebut relevan dengan SDGs, yaitu seperti SDGs nomor 11, 12, 17. Lalu selanjutnya di sini ada aspek lingkungan terbagi atas 2, yaitu pengelolaan plastik dan limbah yang bertanggung jawab di dalam perusahaan kami dan dengan masyarakat. Dan yang kedua yaitu aksi perubahan iklim, di mana di sini dijelaskan juga perincian dari masing-masing GRI dan relevansinya dengan SDGs. Yaitu selanjutnya ada aspek yang terakhir yaitu aspek sosial, sama seperti aspek ekonomi dan juga lingkungan. Di sini ada penjabaran tiap GRI, di mana di sini ada 3 topik material, yaitu positive nutrition, kesetaraan keberagaman dan inklusivitas, dan yang terakhir yaitu iklan dan pemasaran yang bertanggung jawab, di mana semuanya relevan dengan SDGs. Sini ada rangkuman kinerja perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, di mana aspek ekonominya seperti ada biaya operasional sebesar 30,36 triliun, lalu ada gaji dan tunjangan pegawai sebesar 2,05 triliun, lalu contoh yang kedua di aspek lingkungan ada pengurangan emisi gas rumah kaca skop 1 dan 2, di mana turun sebesar 69% dibandingkan dengan tahun 2015. Lalu ada contoh kinerja perusahaan di aspek sosial seperti jumlah petani lokal yang diberdayakan sebanyak 35.000 dan jumlah toko mitra program digitalisasi warung sebanyak 16.000 warung. Di sini ada pengakuan dan sertifikasi dari PT Unilever Indonesia itu sendiri, seperti ada skor ESG Sustainalytics, ada Green Buildings, dan juga penghargaan seperti Indonesian Best Sustainability Initiative. Selanjutnya ini berikut ada referensi yang kami gunakan untuk menjawab bagian 2. Sekian presentasi UTS Sustainable Manufacturing dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.